Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Prodi Manajemen Informatika Sekolah Vokasi IPB. Perkenalkan, nama saya Yuni Nurrahmatillah dengan NIM J0303201038. Adapun rekan saya, Nama saya Muhammad Fazri Nahar dengan NIM J0303202170. Nama saya Sufkan Afina Dewanto dengan NIM J0303201137. Saya dengan nama Muhammad Farid Altof dengan NIM J0303201066. pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini, kami membuat sebuah aplikasi mobile yang berjudul InTimes. InTimes merupakan aplikasi yang di dalamnya mengenai berita dan majalah. InTimes ini menyajikan berita dan majalah yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Di dalam aplikasi ini terdapat informasi news, bisnis, sports, tech, food, kesehatan, relationship, otomotif, science, travel, fashion, hingga berita viral lainnya. Kemudian, latar belakang dari aplikasi ini yaitu karena seiring perkembangan teknologi, berita mulai marak disajikan dalam internet. Karena dengan internet, seseorang tidak perlu memakan waktu lebih banyak untuk memperoleh sebuah berita yang diinginkan. Sekarang ini, sudah banyak aplikasi mobile yang dibuat mengenai berita. Namun, aplikasi yang dibuat hanya mengenai berita saja, tidak disertai dengan majalah. Terkait hal tersebut, kami membuat sebuah aplikasi mobile dengan nama InTimes untuk memudahkan seseorang dalam mendapatkan sebuah berita sekaligus majalah yang akan dibaca. Tujuan dari aplikasi ini yaitu yang pertama, membuat aplikasi pengumpul berita serta majalah berbasis mobile. Kemudian membuat aplikasi pengumpul berita serta majalah dengan menampilkan topik terkait news, bisnis, sports, tech, food, kesehatan, relationship, otomotif, science, travel, fashion, hingga berita viral. Yang terakhir yaitu membuat aplikasi pengumpul berita serta majalah dengan menampilkan list berita terbaru dan terpopuler. Manfaat aplikasi InTimes ini bisa mengumpulkan dan menampilkan beberapa berita serta majalah sesuai dengan berita dan majalah yang terbaru serta terpopuler. Dengan pilihan topik yang banyak, memudahkan pembaca untuk membaca berdasarkan topik yang diinginkan. Pada aplikasi InTimes ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu terdapat login, yang kedua profile, ketiga home, yang keempat yaitu artikel sports, dan yang terakhir yaitu terdapat fitur topik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai fungsionalitas sistem, akan dijelaskan oleh rekan saya, Aji Nahar. Kepadanya dipersilahkan. Oke, di sini untuk pembukaan pertama kali di aplikasi kami akan menampilkan layout login. Nah, di login ini sendiri ada input teks untuk masukkan email dan juga password. Dan di sini kita bisa meng-hide password atau juga untuk melihat passwordnya itu. Nah, di sini juga ada fitur forget apabila kita lupa passwordnya. Kemudian ada login, register, dan juga sign in Google. Nah, setelah kita tekan login, akan masuk ke splash screen, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farid. Akan menjelaskan untuk layout profile yang dimana saya membuat di sini dengan foto dari member tersebut dan ada tekan untuk mulai membaca dan di bawahnya terdapat poin yang dimana jumlah poin yang telah kita dapatkan selama kita menggunakan aplikasi ini dan juga ada total views yang dimana berapa banyak artikel atau berita yang telah kita lihat dari aplikasi ini serta di bawahnya ada komentar dibuat yang berisikan komentar yang telah kita berikan kepada artikel atau berita tersebut serta ada bookmark, draft, dan artikel terbit, folder sampah, dan petunjuk profile. Nah, apabila kita menekan tekan untuk mulai membaca, maka kita akan pindah ke layout selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fazri Nahar. Ya, baiklah. Terima kasih untuk Farid. Di sini kita telah masuk ke laman home atau layout home. Dan di sini ada beberapa fitur layout yang telah kami masukkan, yaitu ada menu sidebar,
Juga di sini ada menu profile, dan ini adalah nama aplikasi kami yaitu InTimes. Dan di sini juga ada top 3 dari trending topics berita pada hari ini. Itu ada tentang Kevin Sanjay dan Marcus Gideon, ada tentang kesehatan dan juga bisnis. Dan di sini ada list berita yang juga hadir pada hari ini. Dan di sini pada top 3 trending topics kami menggunakan layout scroll view secara horizontal, dan pada list berita lainnya menggunakan scroll view secara vertikal. Dan ketika kita menekan satu berita, maka akan pindah ke halaman selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Afin. Ini merupakan tampilan dari tampilan dari artikel yang dimana isinya ada gambar, lalu ada judul artikel, dan ada tampilan foto profil beserta username dari orang yang memposting artikel tersebut. Dan apabila kita ingin berganti topik, maka kita dapat mengklik pada topik lainnya. Di bagian topik lainnya di sini merupakan kumpulan dari berbagai topik, ada sport, teks, food, bisnis, news, kesehatan, relationship, otomotif, dan masih banyak lagi. Ya, di sini mungkin ada sedikit penjelasan. Kami dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan sebuah package yang dinamakan Stack Navigation. Sesuai dengan arti dari nama package-nya, yaitu adalah stack, yang dimana bahasa Indonesianya adalah tumpukan, maka aplikasi ini alurnya juga akan seperti berbagai macam layout yang ditumpuk menjadi satu. Maka alur dari aplikasi ini itu terlihat menjadi satu arah. Seperti di awal dari aplikasi login, kita bisa next ke selanjutnya, ke splash screen, kemudian ke profile. Dari profile ada tekan untuk memulai membaca, yang dimana akan masuk ke laman home, dan di laman home akan masuk ke laman artikel. Nah, dari artikel ini kita juga dapat melihat topik lainnya. Nah, seperti ini. Maka terlihat jelas satu alur dari aplikasi ini menggunakan package Stack Navigation. Dan juga untuk sementara aplikasi ini kami memasukkan datanya secara manual, dikarenakan sebelumnya kami juga telah menggunakan API server, tapi hanya dapat dilakukan pada malam hari hingga dini hari saja. Dan pada pagi hari hingga siang hari, data tersebut akan error dikarenakan terlalu banyaknya permintaan di dalam satu server tersebut, dan juga permintaan loopingan terhadap keseluruhan data. Maka dari itu, pada laman home, jika kita memilih salah satu berita di luar dari sports ini, maka hasilnya akan tetap sports. Dan di sini, hal ini kami lakukan dikarenakan ingin mengurangi resiko yang akan terjadi pada aplikasi kami setelah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Yuni Nurrahmatillah. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai aplikasi InTimes ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.